Dipersembahkan oleh Pemirsa, kita jumpa lagi di 30 Minutes with Kepala BPHN bersama saya Rudi Andanu. dipersembahkan oleh Regulasi di Indonesia masih dihadapkan pada tantangan-tantangan seperti tumpang tindih antar regulasi. Karena itu, penataan regulasi menjadi fokus utama pemerintah dalam agenda reformasi hukum jilid 2. Apa saja inovasi Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini BPHN, dan apa saja inovasi yang dilakukan untuk membuat pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien. Sudah bersama saya, Kepala BPHN, Profesor Beni Rianto. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik Mas Rudi. Sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Meskipun di masa pandemi seperti sekarang, kita harus tetap semangat nih, Pak. Siap, kita selalu semangat. Ya, siap. Nah, ini kalau kita bicara soal semangat, ini ada tadi di pembukaan soal reformasi. Mestinya kan reformasi harus menjadi semangat juga ini. Ya, siap. Nah, untuk agenda reformasi hukum jilid 2 ini sebetulnya apa saja, Prof? Ya, terima kasih Mas Rudi dan persawan yang saya hormati. Jadi program reformasi hukum jilid 2 dari Bapak Presiden kita ini adalah suatu program yang sangat cerdas. Karena bagaimanapun juga hukum itu sebagai tulang punggung pembangunan kita, terutama di sektor ekonomi. Banyak hambatan di sektor ekonomi itu akibat regulasi yang kurang tertata. Oke. Oleh karena itu, terkait dengan reformasi hukum jilid 2 ini, dari amanah Bapak Presiden, intinya itu ada 3 hal pokok yang diatur. 3 hal pokok. Yang pertama adalah penguatan pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua adalah melakukan analisis dan evaluasi terhadap seluruh peraturan perundang-undangan kita yang ada. Karena kita tahu bahwa ada beberapa penyakit regulasi yang menghambat pemberlakuan regulasi itu sendiri, antara lain ya tumpang tindih, hiperregulasi dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, ini adalah pembuatan dan penguatan database dan informasi hukum yang terintegrasi. Ini adalah perwujudan dari pelaksanaan era industri 4.0. Ya, ini adalah 3 hal pokok yang diatur di dalam reformasi hukum jilid 2 itu. Oke. Nah, kalau yang soal pembuatan database dan dokumentasi hukum ini yang membuat dokumentasi itu didigitalisasi sehingga masyarakat mungkin bisa langsung mengakses informasi dokumentasi tentang hukum. Iya, betul. Seperti itu. Ya, jadi begini, Mas Rudi. Keterkaitan dengan poin 3 itu adalah perwujudan dari era pembangunan Industri 4.0 yang pada intinya adalah pembangunan teknologi informasi tadi. Nah, di sini memang Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM kita sudah sejak beberapa tahun ini kita menyiapkan segala bentuk layanan publik melalui aplikasi digital. Oke. Karena aplikasi digital ini ternyata manfaatnya banyak sekali. Utamanya adalah mengurangi pertemuan fisik antar orang. Oh, ini berarti sangat sesuai di masa pandemi. Sesuai dengan masa pandemi ini. Kita melakukan 3M itu antara lain menjaga jarak. Ya pastilah wong ini kita cuman berjumpa di dunia maya kan begitu. Nah, ini juga yang lebih penting lagi, ini adalah mengurangi potensi interaksi antar orang itu, juga mengurangi potensi terjadinya suatu KKN. Kolusi, korupsi, dan nepotisme itu. Nah, ini adalah suatu hal yang penting. Makanya kita sangat komit terhadap pelaksanaan era digitalisasi ini dengan melahirkan beberapa program aplikasi digital yang sudah kita lahirkan di BPHN ini. Oke. Ya. Dan ini Prof, maaf tadi Prof bilang bahwa ini sebetulnya sudah lama disiapkan. Ya. Artinya bukannya pas masa pandemi baru disiapkan. Ya. Dan kebetulan saja kemudian datang pandemi, maka semua inovasi-inovasi ini sebetulnya menjadi sangat memberikan keuntungan sebetulnya, benefit bagi publik. Tepat sekali Mas Rudi. Jadi program-program digitalisasi kita itu memang sudah kita siapkan beberapa tahun yang lalu karena kita juga menyongsong amanah
revolusi industri 4.0 itu. Sehingga di sini memang juga kita sudah punya konsep dari tahun lalu kalau kita memang akan menuju kepada zona integritas wilayah bebas korupsi. WBK. Lah ini WBK ini adalah suatu pemeringkatan secara nasional untuk kementerian dan lembaga yang diselenggarakan oleh Kemenpan RB. Itu mulai tahun kemarin kita siapkan dan alhamdulillah tahun 2020 ini Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM meraih WBK itu. Oh, ini harus dikasih selamat ini. Terima kasih. Ini hadiah akhir tahun kita. Ya, Prof Benny, ini selamat untuk mendapatkan penghargaan WBK-nya. Ini wilayah bebas dari korupsi. Ya. Oke, ini jadi hadiah di penghujung tahun ya? Ya, jadi jangan salah sebut. Jangan salah sebut. Jadi bukan wilayah bebas korupsi, tapi wilayah bebas dari korupsi. Oke. Ya. Nah, terima kasih. Nah, itu untuk mendapatkan penghargaan seperti itu pasti upayanya juga luar biasa. Mohon izin sedikit aja bahwa untuk meraih WBK ini adalah perjuangan dari seluruh komponen dari suatu organisasi. Mulai dari pimpinan tertinggi, kalau di BPHN ya mulai dari kepala badan sampai dengan cleaning service. Mereka harus memiliki visi dan misi yang sama. Dan mereka harus memahami tusi masing-masing. Dan mereka benar-benar harus menjalankan tugas dan fungsi dan menjalankan integritas mereka di bidangnya masing-masing harus dijaga betul. Ini tidak boleh ada kebocoran sedikit pun. Karena penilaian itu tidak hanya secara fisik berhadapan, tapi juga ada mystery shopper. Kita nggak tahu sebetulnya bahwa dia adalah penilai. Mereka menyamar sebagai tamu atau menyamar sebagai datang untuk melihat-lihat dan sebagainya. Jadi ini kita betul-betul harus siap luar dalam. Jadi bukannya kita rencanakan, nanti ada yang datang akan menilai gitu ya? Tidak. Ini betul-betul. Iya, Kemenpan RB itu sangat lengkap indikator penilaiannya. Oke, baik. Siap. Prof, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut nanti. Baik, terima kasih. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Dipersembahkan oleh Kembali di 30 Minutes with Kepala BPHN, kita masih bersama dengan Prof Benny Rianto. Prof, ini menarik sebetulnya soal JDIHN, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Sebuah aplikasi mungkin ya, mungkin bahasa kasarnya gitu ya, aplikasi yang memuat semua dokumentasi dan informasi hukum bisa dari semua lembaga, dari kementerian, lembaga atau mereka yang memproduksi aturan. Seperti itu nggak kira-kira? JDIHN ini dasar hukumnya adalah Perpres 33 tahun 2012, di mana Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM ini sebagai pengelola JDIHN itu. Nah, JDIHN ini memiliki anggota adalah kementerian dan lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten kota, DPR pusat, khususnya kesekretariatan DPR-nya, dan kesekretariatan DPR kabupaten kota maupun provinsi. Selain itu juga di lingkungan perguruan tinggi. Akademisi. Jadi, akademisi, universitas-universitas. Karena kita memang membangun jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional ini sebagai basis data hukum nasional, ini kita bangun semacam Google hukumnya Indonesia. Karena selama ini kalau kita mau mencari dokumen hukum yang secara lengkap, itu bisa melalui media-media online, tapi harus berbayar. Nah, ini adalah JDIHN ini kita bangun sebagai bentuk negara hadir untuk memenuhi kebutuhan warga masyarakatnya, untuk mencerdaskan kehidupan warga masyarakat. Artinya masyarakat umum itu bisa mengakses secara langsung? Masyarakat umum bisa, tapi anggota tadi, fungsi anggota itu bisa saling bertukar dokumen. Jadi anggota itu bisa mengambil dokumen dari pusat jaringan bisa mengambil semua dokumen dari semua anggota. Ini anggota itu maksudnya kementerian, lembaga sampai pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan sebagainya tadi. Mestinya berarti semua kementerian, lembaga, dan pemerintahan sampai tingkat bawah itu harusnya menjadi anggota dari... Sudah kira-kira sekarang itu 70%. Oke. Ya,
Kami tiap tahun, bahkan alhamdulillah capaian kinerja kita di atas 100% tiap tahunnya untuk kita mengembangkan keanggotaan JDIHN ini. Oke, artinya kan gini, ketika semua kementerian lembaga atau pemerintahan daerah itu menjadi anggota JDIHN, Ya. mestinya masalah-masalah yang di awal pernah terjadi seperti tumpang tindih antara hukum di aturan di daerah dan di Betul atasnya sekali. dan segala macam itu mestinya tidak terjadi lagi saat ini. Iya, betul sekali. Kalau memang mau memanfaatkan sarana yang ada dalam JDIHN itu. Karena mereka bisa melihat aturan Betul. di atasnya. Iya, bisa melihat aturan di atas ataupun sesama lembaga yang lain atau sesama kabupaten kota yang lain agar supaya perda itu juga tidak berbenturan dan sebagainya. Demikian juga di perguruan tinggi. Karena di dunia akademisi itu kan membutuhkan di dalam penelitian, pengajaran maupun mahasiswa membutuhkan informasi hukum, dokumen-dokumen hukum itu untuk menyusun karya ilmiah dan sebagainya. Itu mereka akan lebih dipermudah dengan hadirnya JDIHN ini. Oke, nah ini menarik. Ini kan itu salah satu terobosan digitalisasi hukum-hukum kita nih, Betul. Prof. Tapi di sisi lain tadi ada satu kunci lainnya, misalkan soal penguatan pembentukan aturan. Peraturan perundang-undangannya, betul. Ini sekarang secara digitalnya sudah ada. Apakah itu memang sudah dimanfaatkan secara optimal oleh mereka yang akan memproduksi aturan, atau sebetulnya masih perlu juga sebetulnya hal lain yang dilakukan mungkin semacam pendampingan atau apapun? Iya, jadi kan peraturan itu diproduk berbagai tingkatan ya, mulai dari undang-undang sampai peraturan yang lebih rendah. Ini sebenarnya data itu kita sediakan, walaupun data di dalam JDIHN ini selalu berkembang ya, kita selalu update terus ini. Namun pada saat suatu regulasi itu ditetapkan, walaupun sudah memerhatikan dokumen hukum yang ada, seringkali di dalam pembahasan itu menghasilkan suatu produk regulasi yang begitu dilahirkan juga masih ada potensi terhadap penyakit regulasi itu, atau mungkin hyperregulasi, atau sering disebut dengan obesitas regulasi, ataupun mungkin kadang-kadang ada benturan dengan regulasi yang lain, karena bagaimanapun juga kita memproduknya itu kan juga masih manual menggunakan pembahasan tatap muka maupun pembahasan melalui digital. Jadi masih menggunakan orang, tidak menggunakan mesin kan. Nah, disinilah yang kemungkinan, apalagi kalau kita berbicara undang-undang kan begitu. Undang-undang itu kan suatu produk politik ya, sehingga undang-undang itu pasti menghasilkan suatu kesepakatan atau kompromi politik yang ada. Yang ini politik itu dinamis, sehingga dari tahun ke tahun itu bisa ada terjadi perubahan di situ. Saya rasa itu, Mas. Untuk penguatannya sendiri yang dilakukan, apa yang bisa dilakukan? Ya, kita selalu ini juga kita terutama pada akhir tahun 2020 ini atau pertengahan 2020, pemerintah khususnya Bapak Presiden kan mengamanahkan untuk membuat terobosan di dalam memproduk suatu undang-undang. Intinya kita perlu melakukan simplifikasi. Perlu melakukan suatu pembuatan undang-undang yang tidak menimbulkan potensi biaya tinggi. Juga harus menghilangkan ego sektoral. Itu yang seringkali menjadi... Ini seringkali menjadi kendala dan sebagainya. Maka pada tahun 2020 ini amanah Bapak Presiden untuk melahirkan suatu undang-undang dengan metode yang namanya Omnibus Law atau Omnibus Law. Ya. Nah, itu kan sempat kemarin ramai sekali itu menjadi perbincangan di publik Omnibus Law ini. Nah, sebetulnya ya mungkin juga publik perlu diberikan pemahaman. Betul. Nah, Omnibus Law ini sebetulnya gimana, Prof? Jadi Omnibus Law itu harusnya dipahami bahwa ini dari kajian akademisi ya, dari kajian teoritis, Omnibus Law itu hanya merupakan salah satu metode pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu hanya salah satu metode saja. Salah satu. Jadi itu tidak berbicara masalah substansi, tapi metode. Metode Omnibus Law ini adalah metode di dalam membentuk suatu peraturan undang-undang yang mengutamakan adanya simplifikasi. Oleh karena itu, dalam simplifikasi pembentukan Omnibus Law tentang Undang-Undang Cipta Kerja, ini sebagai contoh ya, itu kita mengakomodasikan 79 undang-undang terdampak. 79? Ya.
kita bisa bayangkan, Mas, kalau dari segi efisiensi itu sangat efisien. Karena apa? Kemampuan pemerintah bersama DPR memproduk undang-undang itu rata-rata 8 sampai 10 undang-undang tiap tahun. Oke. Nah, kalau kita mau merevisi 79 itu kan butuh waktu sekitar 10 tahunan kan. Nah, 8 sampai 10 tahun. Nah, ini kan dengan adanya Omnibus Law sekali kita buat hal-hal yang tidak efisien kita pangkas, cukup 1 tahun kita bisa merevisi 79 undang-undang terdampak. Oke, dan tuntutan masyarakat juga memang semakin tinggi ya, bahwa Betul. memang harus ada aturan hukum yang lebih mudah, Lebih mudah, lebih simple gitu, supaya mereka mau invest juga ya. nggak susah gitu sebetulnya. Ya. Tidak hanya dari kacamata investor, tapi dari kacamata usaha kecil, mikro, itu juga harus diberdayakan melalui undang-undang Cipta Kerja itu atau metode Omnibus Law itu. Oke, Prof. Benny, Karena perizinan-perizinan akan lebih dipermudah. Yang semuanya dulu pakai metode izin, sekarang tidak. Cukup mendaftar saja. cukup mendaftar Ya. dan semua langsung sudah berjalan. Ya, kan Baik. begitu. Khususnya untuk UMK dan usaha mikro tadi. Oke, Prof. Benny, kita jeda sebentar. Siap. Kita akan lanjutkan. di Baik, segmen. terima kasih. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Dipersembahkan oleh Kembali di 30 Minutes with Kepala BPHN, kita masih bersama dengan Prof. Benny Rianto. Prof, ini kalau tadi kita banyak bicara soal dokumentasi informasi hukum yang sekarang sudah semakin sederhana sebetulnya bagi masyarakat. Terus kemudian juga ada metode Omnibus Law yang juga ini mempermudah para investor dan juga pelaku UMKM ke depannya untuk menjalankan atau memulai bisnisnya gitu. Tapi di sisi lain, ada nggak sebetulnya yang bisa dimanfaatkan bagi halayak umum, bagi masyarakat umum, yang juga sebetulnya menjadi ranahnya BPHN? Jadi BPHN itu melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, yaitu Undang-Undang tentang Bantuan Hukum, BPHN ditunjuk oleh pemerintah untuk sebagai lembaga pengelola organisasi bantuan hukum seluruh Indonesia. Oke. Ini menunjukkan bahwa negara hadir untuk memberikan akses to justice terhadap masyarakat yang tidak mampu. Nah, ini kebetulan ini yang perlu kami sampaikan kepada Mas Rudi dan para pemirsa, pengelolaan organisasi bantuan hukum di Indonesia saat ini menjadi percontohan dunia. Oh, oke. Ya, mengapa saya katakan demikian? Karena biasanya di negara lain pelayanan pemberian bantuan hukum itu dilaksanakan langsung oleh pemerintah melalui organ-organ pemerintah yang ada di daerah. Namun di Indonesia itu paling spesifik di dunia karena Indonesia itu berhasil merangkul dan memberdayakan NGO dan CSO. Oh, oke. Jadi Yang bukan hanya di dalam melaksanakan pemerintah. organisasi bantuan hukum itu mereka, bukan pemerintah. Pemerintah memberikan support dana dan mengawasi dan memberikan bimbingan dan memberikan guidance dan memberikan pengawasan tadi. Ya. Itu agar supaya pelayanan itu benar-benar efektif sampai pada masyarakat yang membutuhkan. Oke. Ya, tapi yang melaksanakan itu adalah NGO dan CSO. Organisasi bantuan hukum itu. Oke, Prof, ini menarik sebetulnya. Balik soal tema kita yang soal digitalisasi ini. Ya. Apakah dalam proses untuk memberikan bantuan kepada halayak atau saya dengar ada aplikasi yang namanya Sitbankum kalau saya tidak salah. Ya, jadi ini kembali lagi tadi hubungannya dengan kita mensukseskan era pembangunan 4.0 itu, bahwa untuk pelaksanaan akses to justice ini BPHN juga menggunakan aplikasi-aplikasi digital. Oke. Bahkan kita ada 2 aplikasi yang 3 tahun berturut-turut ini mendapatkan penghargaan dari Kemenpan RB sebagai top 99. Dari top 99 dari seluruh kementerian lembaga yang melaksanakan pelayanan publik. Antara lain tadi Sitbankum kita, Sistem Informasi Database Bantuan Hukum. Oke. Ini 2 kali berturut-turut mendapatkan top 99. Kemudian di tahun ini
Verasi namanya aplikasi kita. Verasi. Verifikasi Oh, dan verifikasi. akreditasi Oh, oke. bantuan hukum. Karena OBH-OBH tadi yang notabene CSO dan NGO tadi, itu setiap 3 tahun sekali kita lakukan verifikasi dan akreditasi ulang. Mereka yang masih potensial kita tetapkan kembali, kalau tidak potensial kita copot, Oh, kita artinya ganti yang baru. bukan apa namanya NGO atau LSM sembarangan yang boleh Enggak, bergabung ada untuk memberikan. syaratnya kita. Oh, oke. Itu juga OBH itu ada yang kualifikasi A, ada kualifikasi B, ada kualifikasi C. Itu persyaratannya harus memiliki A, umpamanya harus memiliki 10 lawyer. Oke. B harus memiliki 6 lawyer, C minimal 1 lawyer, umpamanya semacam itu. Sehingga hak anggaran APBN untuk mereka dalam pembelaan baik itu litigasi maupun non litigasi sudah ada pos-posnya sendiri-sendiri, sudah ada aturannya. Oke. Dan dari Sitbankum itulah sebetulnya masyarakat bisa memilih kurang lebih dalam tanda kutip gitu. Ya, mereka bisa masuk Kalau ke aplikasi itu bisa melihat organisasi bantuan hukum yang memberikan layanan cuma-cuma terhadap masyarakat tidak mampu itu yang di sekitar mereka siapa saja, Oke. mana saja, kan gitu. Kedepannya, Prof, apalagi kira-kira yang masih mungkin merasa perlu dikembangkan atau ini prestasi yang sudah ada ini Betul. menjadi lebih baik lagi ke depannya untuk memberikan layanan yang lebih efektif dan efisien kepada Ya, masyarakat. betul. Di dalam birokrasi itu di 2021 sudah tidak ada eselon 3 dan 4 lagi. Mereka dipindahkan ke jabatan fungsional tertentu agar lebih profesional di dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai ASN. Sehingga struktural itu dikurangi, fungsional itu diperkuat. Kan begitu. Lah kita sedang membangun untuk tadi poin yang kedua dalam reformasi hukum tadi adalah melakukan analisis dan evaluasi terhadap seluruh regulasi. Karena kita punya kewenangan untuk melakukan analisis dan evaluasi regulasi dari sisi pemerintah, BPHN ini punya kewenangan itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 melalui pemantauan dan peninjauan, maka BPHN berusaha untuk menyesuaikan dengan melahirkan jabatan fungsional analis hukum. Oh. Analis hukum itu yang melaksanakan analisis dan evaluasi regulasi tadi. Dan ini juga wujud dari penyederhanaan birokrasi tadi. Oke. Menampung para eselon 3 dan eselon 2 untuk beralih menjadi analis hukum. Analis hukum ini adalah jabatan fungsional baru yang tujuan utamanya adalah menghilangkan penyakit regulasi tadi melalui analisis dan evaluasi. Baik. Ya, Prof Beni, siap. terima kasih banyak waktunya. Sama-sama, terima kasih Mas Rudi, terima kasih Berita Satu, dan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang setia menyaksikan acara kita. Terima Baik. kasih. Pemirsa, demikian bincang-bincang saya bersama Kepala BPHN Profesor Dr. Beni Rianto. Saya Rudi Andanu. Sampai Dipersembahkan oleh